Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan kembali program mingguan kita khatam dan disuburkan dengan kajian. Moga-moga kita mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Qur'an, berkat man unzila alaihi al-Qur'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adnan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di surah Al-Qadr ayat yang kedua. Qala ta'ala wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka wa ma dan utawi apa iku adraka weruh sapa sira ya Muhammad ma ing atase ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Sejauh mana engkau mengetahui ya Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Gitu. Apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Qala al-Mahalli berkata dalam tafsir Jalalain Syekh Mahalli, wa ma adraka a'lamaka ya Muhammad. Apa yang membuat engkau tahu wahai Muhammad ma Lailatul Qadar, tentang apa itu Lailatul Qadar? Ta'zimun li sya'niha. Ini dibikin model pertanyaan kata Syekh Mahalli, ta'zimun li sya'niha, dalam rangka membesarkan, mengagungkan urusan malam Lailatul Qadar. Wa ta'jibun minhu, dan dalam rangka membuat ta'ajjub supaya orang terheran-heran, kok bisa ya, kok hebat bener ini malam gitu. Dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menunjukkan keagungan dan ke luar biasaan malam Lailatul Qadar. Qala An-Nawawi, berkata Syekh Nawawi dalam kitabnya Tafsir Marah Labid alaihi rahmatullah, ay ma ghayatu fadliha, maknanya apakah puncak dari kefadilahan, apa puncak fadilahnya malam Lailatul Qadar, wa muntaha uluwi qadriha, dan apa puncak dari ketinggian kadar malam Lailatul Qadar ini. Apa puncak fadilahnya dan apa puncak ketinggian kadar malam Lailatul Qadar. Summa, jadi yang pertama Allah pertanyakan, summa bayyanallahu fadlaha, kemudian Allah sendiri yang menjelaskan fadilahnya. Min thalathati aujuh au arba'ah biqaulihi, yakni Allah sendiri tadinya mempertanyakan, Rasulullah belum tahu, kemudian Allah sendiri yang menjelaskan, gitu ya, dari 3 aspek ya, yang membuat malam Lailatul Qadar ini sangat luar biasa, sangat menakjubkan.
atau 4 kata Syekh Nawawi. Biqaulihi itu semuanya dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya tambahi ba'dahu, maksudnya firman Allah yang setelah ayat kedua ini itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang fadilah atau kelebihan keluar biasaan malam Lailatul Qadar. Baik. Qala Al-Farra. Imam Al-Farra punya kitab namanya Ma'anil Quran. Ya, Ma'anil Quran, tentang tafsir Quran cuma dari segi i'rab dan lughahnya. Ya, termasuk ulama mutaqaddimin, ya, ulama salaf. Pengarang Tanwirul Ainain Hasyiah Jalalain menukil dari Imam Qurtubi. Imam Qurtubi juga menukil dari Imam Al-Farra. Apa yang didukil pendapatnya beliau? Kullu ma kana fil Qur'ani min qawlihi wa ma adraka faqad adrahu. Kullu ma kana, maka setiap yang ada fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, min qawlihi dari firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an, wa ma adraka yang bermodel wa ma adraka. Ada berapa wa ma adraka di Al-Qur'an? Gitu. Wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka ma al-hutamah, wa ma adraka banyak. Nah, ini kaidahnya, semua kata dalam Al-Quran yang bermodel wa ma adraka faqad adrahu, maka sungguh Allah sudah memberitahukannya. Ya, tadinya kan mempertanyakan apa yang kau ketahui, ya dah? Tadinya Allah mempertanyakan kepada Rasulullah. Nah, semua yang dipertanyakan sama Allah kepada Rasulullah dengan model wa ma adraka faqad adrahu, maka sungguh yang tadinya Rasulullah belum tahu sudah dikasih tahu sama Allah. Wa makana min qawlihi, adapun yang ada dalam Al-Qur'an firman Allah wa ma yudrika. Nah, kalau wa ma yudrika, apa yang akan kamu ketahui, falam yudrihi, maka Allah belum memberitahukannya kepada Rasulullah. Jadi yang wa ma adraka sudah dikasih tahu ilmunya, yang wa ma yudrika nggak dikasih tahu sama Allah. Gitu. Nah, ini kalau kita rajin, wa ma adraka itu dalam Al-Qur'an ada berapa? 13 kali. Ya, enaknya zamannya itu tinggal dipencet, ya, keluar itu. Surah Al-Haqqah ada sekali, wa ma adraka mal haqqah. Surat Al-Muddathir, wa ma adraka ma saqar. Al-Mursalat, wa ma adraka ma yaumul fasl. Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin, sama Al-Infitar, Mutaffifin dan seterusnya. Total ada 13 wa ma adraka. Itu semua berarti kalau mengikuti kaidahnya Imam Al-Farra, yang wa ma adraka ma al-haqqah sudah dikasih tahu sama Allah. Tadinya Rasul nggak tahu al-haqqah itu apa, dikasih tahu sudah sama Allah semuanya, 13 pertanyaan. Nah, yang wa ma yudrika, ya, itu di sini berdasarkan pencarian di sini ada 3. Satu, wa ma yudrika la azlas sa'ata, Al-Ahzab 63. Yang kedua, surah Asy-Syura, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan, wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Surah Asy-Syura belum dikasih tahu. Ya, apa yang kamu tahu, apa yang bakal kau ketahui, barangkali kiamat itu dekat. Sampai sekarang nggak dikasih tahu kapan kiamat, nggak ada yang tahu. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, yang ketiga, wa ma yudrika di surah Abasa.
Nah, wis. Ada komentar, ada komen dari Syekh Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Faqad i'turida alaihi fi hadzal hasr biqaulihi. Jadi di dalam Sahih Bukhari bab Sahih Bukhari di kitab Lailatul Qadar ada bab fadilah Lailatul Qadar. Di situ mencantumkan juga kaidah yang senada dengan Imam Al-Farra, qala Ibnu Uyainah ma kana fil Qur'ani ma adraka faqad a'lamahu. Kalau di Imam Al-Farra faqad adrahu, hampir sama maknanya. Kata Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ulama alim Mekah, gurunya Imam Syafi'i, yang di dalam Al-Quran ma adraka faqad a'lamahu, berarti sudah Allah kasih tahukan kepada Nabi. Wa ma qala wa ma yudrika, dan apa yang Allah firmankan wa ma yudrika fa innahu lam yu'limhu, maka sesungguhnya Allah tidak memberitahukannya kepada Nabi. Nah, kata Syekh Badruddin Al-Aini, wa qad i'turida alaihi fi hadzal hasr. Imam Ibnu Uyainah ini dibantah pendapatnya yang membatasi kaidah seperti ini. Apa bantahannya? Biqaulihi wa ma yudrika la'allahu yazakka fa innaha nazalat fi ibni ummi maktum. Kaidah wa ma yudrika itu berarti belum diberitahukan sama Allah kepada Rasulullah itu, kecuali ada yang wa ma yudrika yang ketiga Rasulullah tahu. Tadi kan kalau wa ma yudrika Rasulullah belum tahu. Ada yang Rasulullah tahu, apa? Yang wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu Rasulullah tahu. Sebab apa? Fa innaha, sebab surat Abbas ayat ketiga ini nazalat fi ibni ummi maktum, diturunkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Waqad alima, dan Rasul sudah tahu sallallahu alaihi wasallam bihalihi. Rasul sudah tahu keadaannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Wa annahu mimman yuzakki, beliau termasuk orang-orang yang mau membersihkan dirinya, wa nafa'atu dzikra, dan bermanfaat bagi beliau apa? Peringatan dari Rasulullah. Nah, ini satu pengecualian ya. Memang rata-rata kalau ada kaidah itu pasti nanti ada pengecualiannya. Tadi kan kaidahnya wa ma adraka, Rasulullah nggak tahu. Yang wa ma yudrika, wa ma adraka Rasulullah sudah dikasih tahu sama Allah. Yang wa ma yudrika ada 3 biji, Rasul nggak dikasih tahu, kecuali, nah gitu, kecuali surat Abasa wa ma yudrika Rasulullah juga tahu. Yes. Nah itu nanti yang Imam Ibnu Uyainah di Sahih Bukhari dinukil sama Syekh Ibnu Atiyah. Imam Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya beliau Al-Muharrar Al-Wajiz. Nah, ada ajib, Imam Ibnu Atiyah ini punya pendapat yang unik-uniknya. Qala Al-Jamal, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamal di Hasyiahnya Jalalain, fabayyana fadlaha min thalathati awjuh. Apa sih fadilahnya? Maka Allah menjelaskan. Nah, tadi kan kaidahnya yang wa ma adraka Allah ngasih tahu. Nah, Allah sekarang ngasih tahu apa fadilahnya Lailatul Qadar itu. 3 aspek fadilah Lailatul Qadar. Awwaluha, yang pertama, qauluhu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu fadilahnya 1 lebih baik daripada 1000
bulan. Aspek yang kedua fadilahnya qauluhu tanazzalul malaikatu warruh fiha. Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril pada turun di malam tersebut. Nah, ngapain malaikat Jibril turun ini? Sahur boleh. Nah, malaikat Jibril turun, di antara tugasnya ngasih jabat tangan ucapan selamat kepada yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wa safahahu Jibril faman safahahu Jibril faqad raqa qalbuhu wa taktur dumu'uh. Nah, dalam riwayat hadis malaikat Jibril berjabat tangan dengan orang yang memenuhi kriteria mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Yang dijabat tangan sama malaikat Jibril hatinya menjadi lembut dan air matanya banyak bercucuran. Itu cirinya orang dapat Lailatul Qadar. Gampang banget ya meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nangis mah enggak gampang ya. Kecuali dikasih bawang bisa. Bombay. Jadi yang jarang-jarang nangis itu bawa Bombay lah. Ya dah, lagi maulid bawa bawang Bombay gitu. Orang kok hatinya keras ya, naudzubillah ya dah. Fa inna ab'adan nasi min rabbina rahmani qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang hatinya keras. Susah banget nangis karena Allahnya susah. Dikasih sholawat gak nangis, dikasih nasihat gak nangis, kasih ayat gak nangis, kasih drakor nangis. Aduh kacau. Dikasih drama Korea nangis. Ada gak yang kayak gitu? Yang mana? Giliran drama Korea nangis, masya Allah. Yang kedua, yang ketiga watsalitsu qauluhu salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti salam nanti dibahas di tafsirnya. Fahiya jumalun salasatun musta'nafatun istinafan bayaniyah fi jawab soalin taqdiruhu wa ma fadailuha. Jadi 3 ayat ini adalah 3 kalimat pembuka yang fungsinya menjelaskan ya, dalam rangka menjawab pertanyaan yang pertanyaannya adalah wa ma fadailuha, apa fadilahnya Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan ayat kedua itu mempertanyakan apa yang kau tahu tentang fadilahnya Lailatul Qadar. Nah, 3 ayat ini menjawab gitu ya. Baik, ada di Hasyiah Jama'. Qala Az-Zamakhsyari alaihi rahmatullah dalam tafsir Al-Kasyaf. Maknanya apa ayat kedua ini? Kata beliau, walam tablugh dirayatuka ghayata fadliha wa muntaha uluwi qadriha wa ma adraka, yakni enggak nyampe pengetahuanmu ya Muhammad ghayata fadliha, pada ujung ya, pada puncak fadilahnya malam Lailatul Qadar, wa muntaha uluwi qadriha, dan enggak nyampe pengetahuanmu ya Muhammad tentang ketinggian kadarnya malam Lailatul Qadar. Akhirnya dijelaskan sama Allah langsung supaya enggak salah paham. Nah, itu beberapa makna ya dari para ulama ahli tafsir tentang makna wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Moga-moga kita diberi sama Allah Subhanahu wa taala sehat panjang umur ya, setiap tahun ketemu Ramadan dan termasuk ahli Lailatul Qadar insyaallah. Ya, cirinya dapat tadi, hati kita lembut ya, enggak keras. Apa hati lembut itu? Dinasehati, dikasih tahu ya, dikasih masukan tuh gampang nerima. Kalau dikasih tahu, awas anak-anak ada yang begini modelnya. Jangan ke situ, jangan begini. Apa sih lo? Nah, ini gaya-gaya
keras hati, naudzubillah. Nah, ini cepat dicarikan obatnya ya, supaya hatinya diberi kelembutan sama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hati kita dilembutkan sama Allah taala berkat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.